Oke, anak-anak, ini untuk PH bab 1 yang kedua ya. Jadi PH 2 bab 1 subnya D, E, dan F. Mohon diperhatikan yang masih remedial ya. Sensus penduduk secara nasional di Indonesia terakhir dilaksanakan pada tahun 2020 ya. 2020 terakhir itu sensus penduduk terakhir. Berikut pulau yang populasinya paling padat. Ya jelas Pulau Jawa yang paling padat tuh. Sudah sejak zaman Belanda udah paling padat tuh. Istilah generasi bagi kalian yang lahir tahun 2009 ya adalah generasi Z. Jadi kalian ini masuknya generasi Z. Kalian ya, kalau kalian 2009 ya generasi Z. Berikut ini merupakan dampak positif dari persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Dampak positifnya adalah masih terjaga daerah terbuka hijau. Karena daerah-daerah di desa itu yang populasinya sedikit itu masih murni ya, masih bertahan, itu banyak banyak lahan kosong. D. Berikut adalah dampak negatif persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata, yaitu ada kepadatan di kota besar. Ya, jadi banyak orang yang lebih terpusat kehidupannya di kota-kota. Seperti Tangerang ini kan paling padat ya dibanding di daerah kabupaten itu. Di bawah ini hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar persebaran penduduk merata, kecuali D ya, membuka kesempatan urbanisasi. Kalau urbanisasi itu kan program untuk, bukan program juga ya, tindakan untuk perpindahan dari desa ke kota ya. Ini malah persebaran penduduknya jadi nggak rata ini. Jadi yang kecuali itu yang D. Rumah adat kebaya, tari jaipong, senjata golok itu berasal dari provinsi Jakarta ya. Provinsinya Jakarta. Rumah adat sasadu, tarian lenso, senjata parang, salawaku itu dari provinsi Maluku Utara. Terus 6 agama yang diakui. Ya, di sini agama yang memiliki penganut paling banyak adalah agama Islam pastinya. Pulau di Indonesia itu memiliki kekayaan bahasa daerah paling banyak. Ya, ada di Papua pastinya. Papua tuh sukunya banyak ya. Begitu juga bahasa daerahnya itu banyak banget. Di zaman es, wilayah Indonesia merupakan daerah yang terdiri dari dua dataran atau paparan besar, yakni paparan Sunda dan paparan Sahul. D ya. Paparan Sunda pada zaman es merupakan dataran luas yang pernah menggabungkan pulau. Jadi Sunda itu di sebelah barat ya, menggabungkan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, dan juga dengan Asia Daratan. Asia Daratan itu di Asia Tenggara itu kan ada Malaysia ya kan. Itu juga dulu bergabung di dalam paparan Sunda. Tangerang adalah provinsi yang terletak di Banten. Terus ada gunung berapi nih di Banten nih, ya kan? Nah, tapi lokasi gunung berapi yang paling dekat dengan Tangerang itu bukan di Banten, melainkan di Provinsi Jawa Barat. Tapi posisinya dekat, yaitu Gunung Salak, ya. Dibandingkan Krakatau, Salak lebih dekat. Status gunung berapi dari rendah ke tinggi. Ada normal, waspada, siaga, lalu awas. D ya. Merupakan pulau di Indonesia yang aman dari bencana gunung meletus, yaitu Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan tuh nggak ada gunung berapi, anak-anak. Tipe gunung berapi di Indonesia yang penampakannya berbentuk kerucut, berdampak letusan ke arah udara, yakni tipe strato. Ya, kerucut, dia lebih lancip dia, strato. Iklim musim di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni musim kemarau dan hujan. Ini kalau nggak tahu kebangetan ya, hanya ada dua musim, kemarau dan penghujan. Berdasarkan angin muson barat, musim hujan akan terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober sampai April. Musim hujan tuh. D. Terus yang musim kemarau itu sebaliknya April sampai Oktober ya. Terus di sini flora atau tanaman rotan, nangka, meranti lebih banyak tumbuh di wilayah Indonesia bagian barat ya, lebih banyak di Indonesia bagian barat tuh. Rotan, terus nangka, meranti. Terus flora yang seperti matoa, sagu, kayu putih itu lebih banyak di Indonesia bagian timur. Ya. Berikutnya menurut garis Weber, ini membatasi Papua dan Sulawesi ya. Fauna tipe Australis ya, ada walabi, cendrawasih, dan kasuari. Itu ya, tipe Indonesia Timur atau Australis.
Terus ini tipe Asiatik atau tipe Indonesia Barat ya, ada harimau, orang utan dan ada badak. Terus faktor yang mendukung adanya pengaruh interaksi ke ruangan di bawah ini kecuali ya yang D ya, mata pencaharian petani semakin tak tergantikan. Ini D semua jawabannya. Yang terakhir, perpindahan penduduk dari daerah ke kota, adanya perkawinan campur antar suku merupakan faktor yang mendukung adanya pengaruh interaksi ke ruangan dalam hal terjadinya perubahan komposisi penduduk. Nah, jadi itu untuk pembahasannya remedial PH yang kedua bab 1 sub D, E, dan F. Jadi mohon setelah nyimak pembahasannya bisa mengerjakan untuk perbaikan lebih maksimal lagi supaya nilainya aman ya. Seperti itu, selamat pagi.